Ya, teman-teman, kembali lagi kita merilis cerita baru. Semoga bisa teman-teman senang dengan cerita ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, judul cerita kita yang kita bahas adalah Ceo Muda dan Nona Muda. Chapter 1-3. Ceo Muda dan Nona Muda. Karina. 5 pelayan wanita menghampiri Nyonya Adesta yang berdiri tegap dan anggun di depan kamar putri kesayangannya yang masih belum bangun pagi itu. Dalam 5 menit kalian harus membawanya keluar, perintah sang nyonya besar. Seketika 5 pelayan itu mendobrak kamar Karina hingga kunci kamarnya rusak. Dubrak. Pintu terbuka dan mereka mendapati ruangan yang kosong, rapi seperti sedia kala. Sontak 2 pelayan senior berlari menghampiri nyonya besar. Mereka yang duduk anggun di depan berandam rumah yang megah bak istana. Maaf nyonya, Nona Muda kabur. Bruce, kopi yang diteguk Farah tersembur keluar dari mulut seksinya. Apa kalian bilang? Pelayan itu memberikan sepucuk kertas ke nyonya besar. Kami menemukan ini, nyonya, di atas ranjang Nona Muda. Diar mama cantik. Maaf, aku sudah mengecewakan mama dan papa. Aku tidak mau dijodohkan dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Bagiku, memiliki rasa cinta pada pasanganku adalah hal penting. Karena hal itu akan menentukan bagaimana kami nanti menjalani hidup bersama. Bukan nikah kontrak, bukan sebuah hubungan di atas kesepakatan yang kuinginkan, melainkan hubungan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, biarkan aku menemukan sendiri calon pasanganku. Aku janji pria itu adalah berasal dari kalangan bangsawan, seperti harapan papa dan mama. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Tertanda Karina. Farah terseduh membaca surat putrinya. Ia pun segera memeluk suaminya yang sejak tadi ikut membaca surat putrinya. Farah sedikit kecewa, tetapi semua sudah terjadi. Sang buah hati sudah pergi. Sayang, bagaimana ini? Apa yang akan kita katakan pada keluarga Lohan? Raga Badesta menenangkan istrinya. Tenanglah sayang, kita akan menemukannya. Dia harus menghadapi ini. Tidak boleh lari, aku akan mencarinya. Raga mengerahkan anak buahnya untuk mencari jejak putrinya. Dan sudah 1 minggu akhirnya ia menemukan Karina di rumah sahabatnya Anggi, yang bekerja di sebuah perusahaan besar menjadi manajer marketing perusahaan keluarga Lohan. Baiklah, papa tidak akan memaksamu untuk menikahinya, tapi kamu harus janji apapun yang terjadi tidak ada yang boleh tahu kalau kamu adalah anak papa. Raga menatap iba kepada putrinya yang keras kepala itu. Papa tenang saja, aku tidak akan mengecewakan papa dan mama. Sejak saat itu Karina tinggal di rumah kontrakan milik Anggi, sahabatnya sejak kuliah dulu. Gila lu, Karina. Lu berani tinggalin istana lu demi gubuk reot gue ini. Karina melirik tajam. Kenapa? Lu nggak suka? Bilang aja biar gue cari tempat lain buat ngekos. Gue heran sama orang kaya, diajak hidup enak malah cari yang nggak enak. Lu nyindir gue, Ang? Ya, habis ada pangeran gagah, tajir level atas lagi. Lo tuh ibarat ketiban duren runtuh atau enggak, Rin? Lu malah pelin-pelan, celote Anggi. Bagi orang seperti lu mungkin iya gue salah.
Tapi apa lu mau tidur seranjang sama patung? Ucapan Karina kali ini menyadarkan Anggi kalau harta dan kemegahan bukanlah ukuran bagi seseorang untuk dikategorikan beruntung. Karina salah satu contohnya. Anggi memeluk seerat sahabatnya itu dan memberinya support atas keputusannya. Oke, mulai besok gue akan ke HRD supaya lu bisa diterima kerja di perusahaan tempat gue kerja. Thanks ya, Ang. Lu emang sahabat gue. Pagi itu Anggi memasukkan lamaran Karina ke divisi keuangan. Ya, sejak kuliah, dulu Kirana memang menonjol dalam kecerdasannya. Nggak heran, dia kan nona muda. Nona muda yang bandel. Anggi sebagai sahabatnya sudah sangat kenal dengan sifat gadis periangnya itu. Ya, meskipun seorang nona muda, tetapi Karina memiliki sifat simpatik yang dalam terhadap orang lain. Kepeduliannya terhadap sesama membuat ia dibenci oleh teman-teman dari kalangannya. Wajah oval mungil itu semakin menambah karismatik Karina. Anggi sangat bangga menjadi sahabat gadis bandel itu. Pak Jeffrey, saya bisa jamin teman saya ini handal dalam keuangan. Bahkan dalam memperhitungkan harga saham di bursa saham internasional, Pak. Anggi berusaha meyakinkan Pak Jeffrey, ketua divisi keuangan. Oke, besok bawa teman kamu itu. Dia bisa mulai bekerja. Oke, siap, Pak. Saya jamin Bapak tidak akan salah pilih. Sudah diam, sana kembali kerja. Ya, seperti yang diinfokan Anggi, Karina mulai bekerja dan ia memberikan hasil kerja yang sangat memuaskan Pak Jeffrey. Tak jarang Pak Jeffrey mengajaknya ke rapat bulanan dan tahunan karena ide-ide yang cemerlang. Karina sangat brilian dan luar biasa. Bahkan karyawan sehebat apapun tak sampai berpikir ke arah ide Karina. Rin, makan siang yuk. Ajak Anggi sehabis membereskan meja kerjanya. Karina menuruni tangga karyawan karena tempat kerjanya berada di lantai 2 untuk staf biasa. Berbeda dengan Anggi, manajer marketing berada di lantai 20, khusus para eksekutif. Anggi harus turun melalui lift khusus manajer, sedangkan untuk CEO dan presidir memang mempunyai lift sendiri. Jauh di villa keluarga Pratama, tampak orang tua Karina tengah fokus dalam perbincangan mereka mengenai pembatalan perjodohan itu. Geral yang menangkap topi mereka segera mendekat dan ikut bergabung. Kami sangat meminta maaf, Lohan, Nora, atas ketidaknyamanan ini. Ragib dan Farah menunduk hormat sebagai rasa penyesalan mereka. Akan tetapi, Nora dan Lohan malah merasa malu sendiri terhadap keramah tamahan tamunya itu. Sudahlah, sis. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada mereka. Sela Nora. Ya, aku setuju dengan Nora. Kalau Karina menolak Geral, kita harus hargai. Jadi perjodohan ini kita batalkan saja. Ujar Lohan dengan tegas. Geral mendekat dan memberi hormat pada tamu keluarganya. Kalau boleh tahu apa yang dibatalkan dan siapa yang menolak? Tanyanya dengan tenang. Nora dan Lohan menjelaskan maksud kedatangan keluarga Desta dan ada rasa tertantang dalam diri Geral setelah mendengar cerita calon kerabatnya itu. Om, Tante, kalau boleh jangan dibatalkan. Boleh saya minta foto Karina? Tentu saja, ini dia. Raja menyodorkan amplop coklat ke tangan Geral. Sial, wanita ini berani-beraninya menolak pria kaya gue. Cari mati ya.
Awas lu Karina, gue bukan girl pertama kalau nggak bisa membuat wanita mengemis cinta gue. Gumam Giral setelah melihat foto di dalam amplop itu. Apa kau yakin, nah Giral? Tanya Ragib dan Giral hanya mengangguk. Sudahlah, nah Giral. Kami tidak mau kau terluka nantinya, sambung Farah. Oh, tante jangan khawatir, serahkan semua urusan ini kepada aku. Aku hanya meminta waktu pada kalian. Sampai tiba saatnya. Tolong, jangan dulu umumkan ke publik tentang pernikahan kami. Pinta Giral. Ini kedua keluarga itu merasa sedikit tenang. Dan Giral langsung menghubungi sahabatnya sekaligus asistennya. Tommy, temui aku di hotel sekarang, perintah Giral dengan tegas. Siap bos, jawab Tommy dari suara seberang. Chapter 2. Lu yakin Ge? Apa enggak keterlaluan? Tanya Tommy. Giral duduk dan memeriksa dokumen satu persatu dan menandatanganinya. Ia pun menoleh ke arah Tommy yang masih mematung. Apa IQ lo masih lemah kayak dulu? Kenapa masih bengong di situ? Kalau IQ gue down, lo gak akan senyaman ini dengan aset keluarga lo. Yang setumpuk gunung Himalaya, bro, sahut Tommy ketus. Tommy segera mengerahkan anak buahnya di semua divisi. Karena 5 menit yang lalu ia sudah menerima kabar tentang keberadaan Karina. Pak Jeffrey, bisa ke ruangan saya sebentar sekarang, perintah Tommy. Tanpa basi-basi, Pak Jeffrey langsung ke ruangan Tommy dan duduk di depannya dengan sikap gugup. Pak Jeffrey menyerahkan data karyawannya kepada Tommy. Iya, mata Tommy tertuju pada nama sang nona muda. Ia pun mengukir senyum di bibirnya dan membuat Pak Jeffrey mengerutkan kening heran. Pak Jeffrey, kenapa karyawan yang begitu kompeten ini Anda taruh di divisi rendah? Pak Jeffrey bertambah gugup dan menjawab, tapi sejak awal staf ini melamar secara reguler waktu itu, Pak. Kalau begitu dia akan menjadi asisten CEO, lebih tepatnya sekretaris, ucap Tommy tegas. Sejak saat itu, Karina diminta untuk melapor ke ruangan CEO. Ia sedikit gugup, tetapi pengalamannya sebagai nona muda tidak membuatnya gentar ataupun ragu. Karina menaiki lift eksekutif untuk pertama kalinya. Dasar orang kaya munafik. Lihat aja nggak mau barengan sama stafnya. Padahal tanpa kerja keras karyawan, perusahaannya nggak akan semulus ini. Gerutu Karina sambil menunggu lift berhenti. Ting. Karina perlahan masuk. Seorang sekretaris cantik dan seksi menghampirinya. Tuan, Nona Karina sudah datang. Suruh dia masuk dan tolong. Aku tidak mau menerima tamu siapapun. Perintah Giral pada sekretarisnya itu. Karina duduk tepat di depan Giral. Pria itu menutup laptopnya dan kembali pada urusan Kirana. Ada hawa kecanggungan yang terjadi di antara keduanya. Cantik juga. Aku tidak menyangka calon istriku secantik ini. Tapi sayangnya aku harus mendisplikannya dulu. Gerutu Giral dalam hati tanpa memalingkan pandangannya dari boneka Barbie di hadapannya itu. Sedangkan Karina merasa salah tingkah dengan tatapan jahil Giral. Adalah apa Bapak memanggil saya? Tanya Karina gugup. Mulai besok kamu bekerja menjadi sekretaris saya. Rena akan saya pindahkan ke ruangan Pak Tommy. Tapi Pak, kalau boleh saya tahu, atas dasar apa saya dipindahkan? Karena saya baru bekerja di sini dan saya tidak mau kenaikan posisi ini karena koneksi.
Emangnya kamu punya koneksi? Karina sontak berubah gugup dan takut ketahuan. Itu, tidak sih, Pak, cuma aneh saja. Takutnya staf yang lain nanti bikin gosip. Ya enggak. Biarkan saja mereka bicara. Itu hak mereka. Emang kamu peduli ya? Baiklah, kalau begitu. Saya hanya tidak mau Anda merasa tidak nyaman dengan berita dari seisi kantor, Pak. Karina berpamitan dan ia pun tak lupa membagi beritanya kepada Anggi. Setelah makan malam, keduanya melanjutkan sisa pekerjaan mereka yang dibawa pulang untuk diselesaikan. Lu beruntung, Karina. Seluruh cewek di atas bumi ini bertarung habis-habisan buat dapat perhatian big boss kita. Dan lu tanpa berbuat apa-apa, si Panap Dewi Fortuna datang sendiri. Masa sih? Apa hebatnya bos kita? Biasa aja. Yang bodoh emang perempuannya, kurang kerjaan. Chapter 3. Pagi itu, Karina datang dengan sangat fresh dan sangat santai seperti karakternya. Dengan kemeja bruskinya, ia sangat percaya diri memasuki ruang presidir dan menyalakan komputernya. Ia juga sudah menerima schedule Gerald dari Rena. Selamat pagi, sapa Gerald masih dengan iPad-nya. Selamat pagi, Pak, jawab Karina seraya berdiri memberi hormat. Gerald menduduki kursi direkturnya tanpa memalingkan pandangannya dari iPad. Sementara Karina langsung berdiri di depannya dengan membawa iPad yang berisi agenda harian Gerald. Karina, kamu sudah print email yang saya kirim semalam? Sudah. My coffee? Sudah. Dokumen perjanjian kontrak? Sudah. Laporan meeting kemarin? Sudah. Email dari LA yang tadi pagi saya kirim? Sudah semua, Pak. Gerald terdiam terkejut, lalu matanya baru menyadari kalau di meja kerja Gerald sudah berjejer semua tugasnya hari itu. Ia pun semakin terkejut ketika semua yang ia butuhkan sesuai keinginannya. Kapan kamu menerima iPad dari Rena? Saya menerima iPad tadi malam, Pak. Dan sisa tugas dari Bapak pagi subuh tadi. Semuanya sudah saya siapkan. Tinggal menunggu keputusan Bapak. Gerald melihat ke arah Karina dan langsung mengangkat alisnya, menuntun pandangan Gerald ke arah tumpukan dokumen yang terpampang di mejanya. Kamu robot atau manusia sih? Pertanyaan Gerald membuat Karina mengerutkan kening. Ya, manusia lah, Pak. Kalau tidak, mana bisa saya menyelesaikan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Gile nih cewek. Pekerjaan yang bisa diselesaikan Rena dalam sejam, dia selesaikan secepat kilat gini. Bahkan semuanya sempurna. Di jam segini biasanya aku udah ngomelin Rena gak keruan karena keterlambatannya. Tapi ini cewek malah dengan secepat kilat menyiapkan semuanya. Pas lagi, Gerald berperang dengan perasaannya pagi itu. Dengan saksama ia melihat dan mengamati dokumen yang diberikan dan tak ada satupun huruf yang salah. Karina kembali ke meja kerjanya dan mulai bergelut dengan komputer. Sementara Gerald sibuk menyelesaikan dokumen dengan perasaan tak keruan. Mampus lo bos teringik. Lu pikir gue cewek bodoh apa? Gue sumpahin lo. Habis ini jari-jari lu akan keram. Dan lu gak akan bisa seenaknya lagi sama gue. Memang enak. Jam 8 tepat, Gerald menyelesaikan pekerjaannya. Sementara Tommy baru saja datang ke kantor. Ia pun heran melihat Gerald sudah duduk santai dengan secangkir kopinya. Pagi bos.
Mana dokumen yang perlu gue bantu selesaikan? Tanyanya seraya memeriksa semua dokumen. Gila. Cepet banget. Terus semuanya udah siap gini. Siapa? Gerald menatap sinis pada sahabatnya itu. Tommy yang menyadari amarah Gerald dan segera menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau begitu, ayo kita cabut. Selanya lagi dan menatap ke arah Karina yang masih sibuk mengetik. Karina, apa agenda Tuan Gerald sudah siap? Sudah, Tuan Tommy. Lalu apa yang kita tunggu? Tahun baru. Benda Gerald dengan nada menegaskan. Karina menghentikan pekerjaannya, mengetik beberapa dokumen. Ia pun berjalan menuju kedua lelaki jahil itu. Ia membuka iPad-nya lalu membacakan satu persatu. Kedua lelaki itu saling berpandangan dan beranjak dari tempat mereka. Namun, belum sempat melangkah, mereka berhenti karena ucapan Karina. Maaf, tuan, saya tidak ikut. Gerald menoleh dan menatap penuh emosi. Untuk pertama kalinya seorang bawahan membantahnya tanpa ragu dan takut. Apa katamu? Beraninya kamu? Tommy menahan tubuh Gerald yang sudah diselimuti emosi. Tenang, G. Nona Karina, bisa Anda jelaskan alasan penolakan ini? Tanya Tommy tenang. Tuan, sebelumnya saya minta maaf. Pagi ini, Anda akan tekan kontrak kerja sama dengan pihak Jerman untuk pembangunan hotel Superstar. Saran saya dibatalkan saja, karena prospek perhotelan di Jerman kurang bagus. Dan itu akan mendatangkan kerugian di investasi nanti. Lalu kerjasama di Jepang dalam lingkup otomotif. Saran saya sebaiknya Anda membuka cabang hotel di sana. Gerald dan Tommy saling berpandangan. Dengan santainya mereka melipat tangan, seolah menemukan berlian berkilau dalam tumpukan batu granit.